Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PPL SMP Negeri 25 Surakarta akan memaparkan hasil diskusi kami dalam demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi topik 2. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum pembahasan dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Bertina Gamaeswari, yang kedua ada Destiana Fitrianti, yang ketiga ada Zalfa Dinatriastuti Chainingrum, yang keempat Rahmat Hidayat, dan yang kelima Tiara Nurintias. Dari hasil diskusi kelompok kami memilih diferensiasi lingkungan belajar. Apa sih lingkungan belajar? Menurut Suprayudi pada tahun 2022, lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik agar mereka memiliki motivasi belajar. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis, di mana kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri maupun secara berkelompok. Lalu, guru juga mengendalikan kelas agar kondusif selama pembelajaran. Contohnya seperti memberikan tugas kelompok diskusi suatu topik, membuat peserta didik untuk beropini sesuai dengan sumbernya masing-masing, dan menciptakan ruang kelas dengan tenang. Beberapa aspek dalam diferensiasi lingkungan belajar yang bisa diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata letak meja dan kursi. Tata letak meja atau kursi ini menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Pengaturan tata letak meja atau kursi bisa dibuat menjadi variatif, misalnya melingkar, berkelompok, berbaris, ataupun berpasangan. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi belajar yang dibutuhkan dalam kelas. Kemudian, pencahayaan ruangan. Pencahayaan dalam ruangan merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Hal tersebut akan menjadikan pembelajaran lebih maksimal apabila akses pencahayaannya baik dan benda-benda di sekitar pun menjadi terlihat. Kemudian suhu ruangan juga berlaku demikian. Dengan suhu ruangan kelas yang kondusif, akan terjadinya pembelajaran yang lebih efektif dan maksimal. Selanjutnya, lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas. Penataan ruang kelas ini disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas pembelajaran. Guru dapat mengatur ruang kelas untuk mendukung berbagai jenis aktivitas belajar, membuat zona atau sentra belajar untuk siswa sesuai dengan preferensi pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa tata letak ruang kelas bisa diatur sedemikian rupa dengan beberapa model seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu kotak. Pengaturan tata letak meja dan kursi berbentuk kotak bisa digunakan untuk pengajaran langsung, pidato oleh murid, dan menyampaikan presentasi PowerPoint. Yang kedua, berpasangan bisa digunakan untuk mempersiapkan tugas bersama, saling mengoreksi PR, menjawab pertanyaan bersama, dan praktek keterampilan verbal atau percakapan. Yang ketiga, berbentuk lingkaran bisa digunakan untuk diskusi kelompok dan percakapan kelompok. Yang keempat, yaitu berbaris bisa digunakan untuk bekerja secara individual ataupun ujian. Dan selanjutnya adalah tata letak berempat bisa digunakan untuk berkolaborasi dalam suatu tugas, melakukan pekerjaan rumah bersama, dan mempersiapkan permainan atau peran kerja kelompok. Kemudian yang terakhir adalah posisi berkelompok, bisa digunakan untuk diskusi kelompok ataupun mengerjakan proyek bersama. Beberapa model tersebut dikembalikan lagi kepada guru untuk memilih bagaimana yang paling cocok disesuaikan dengan kondisi atau situasi di kelas agar pembelajaran bisa lebih maksimal. Berikut adalah contoh penerapan pembelajaran diferensiasi lingkungan belajar.
Kelompok kami memilih materi bilangan desimal. Berikut adalah keterangannya. Kelas 7, fase D, mata pelajaran matematika, elemen bilangan. Capaian pembelajaran yaitu di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan desimal, dan kedua, peserta didik dapat mengoperasikan bilangan desimal dan pecahan. Dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah dipaparkan di slide sebelumnya, selanjutnya kita menginjak ke kegiatan pembelajaran. Yang kegiatan pertamanya yaitu guru membuat asesmen diagnostik dengan desain kuesioner khusus yang berisi pertanyaan tentang kesiapan dan preferensi peserta didik terkait topik yang akan dipelajari, yaitu mata pelajaran matematika dengan materi bilangan. Yang kedua, mempertimbangkan untuk mencakup pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan minat mereka secara rinci. Lalu yang ketiga, peserta didik diberikan pengantar atau topik umum mengenai materi yang akan diajarkan. Lalu kegiatan yang keempat, guru membagi ruangan kelas menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing peserta didik. Lalu kegiatan yang kelima, setelah penjelasan oleh guru pada awal pembelajaran tadi, selanjutnya guru membagi peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Lalu yang selanjutnya, peserta didik diminta untuk berkelompok sesuai sentra belajarnya di masing-masing tempat. Di setiap sentra, peserta didik sudah menyiapkan materi pelajaran sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Lalu adanya pembagian tempat sentra berdasarkan sentra 1, yaitu peserta didik dengan kesiapan belajar awal, sentra 2, peserta didik dengan kesiapan belajar menengah, dan sentra 3 dengan peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan. Setelah pembagian sentra tadi menjadi 3 sentra pembelajaran, selanjutnya peserta didik berdiskusi materi yang diajarkan sesuai dengan sentra masing-masing yang memiliki kesiapan belajar yang sama. Setelah itu, guru mengoptimalkan kondisi kelas secara psikis, seperti dukungan guru dan teman sebaya pada setiap sentra, serta mengoptimalkan lingkungan belajar fisik yang bersih dan nyaman. Pemberian dukungan oleh guru, baik dari segi materi pembelajaran, sosial, dan emosional peserta didik juga penting diberikan. Lalu setelahnya ada kegiatan diskusi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menanggapi peserta didik yang lain. Kegiatan pembelajaran 12. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru dapat bertanya langsung kepada murid ataupun melalui angket. 13. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan. 14. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Hal-hal penting yang harus diterapkan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar, yaitu mempersiapkan dan menata ruang kelas sesuai dengan sentra yang dibutuhkan, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa memperlihatkan perbedaan dalam setiap sentra, menjalin komunikasi dan hubungan sosial emosi antar guru dan peserta didik, membuat lingkungan belajar secara optimal, memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat berkreasi sesuai keinginannya, menjadi guru yang menyenangkan, mengelompokkan sesuai dengan sentra dan kesiapan belajar peserta didik, serta menyepakati aturan belajar di kelas secara bersama. Lalu, bagaimana melihat diferensiasi lingkungan belajar? Berikut ini adalah contoh yang coba kami tampilkan bagaimana diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan kesiapan pembelajaran. Pada poin-poin sebelumnya sudah dipaparkan bagaimana sih konsep awal dari diferensiasi lingkungan belajar. Salah satunya ada kesiapan pembelajaran. Dan juga bagaimana melihat pemetaan ruang kelas ataupun penataan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan belajar yang dioptimalkan oleh guru. Selain itu juga melihat bagaimana sih tujuan pembelajaran yang diinginkan atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan juga ketika proses kegiatan pembelajaran, juga melihat bagaimana sentra-sentra ini terbentuk. Salah satunya adalah melalui sebuah asesmen
ataupun asesmen diagnostik, di mana melihat dari kesiapan awal pembelajaran peserta didik, sehingga ketika hasil tersebut sudah muncul, maka akan timbullah sebuah sentra-sentra atau kelompok-kelompok yang disesuaikan atau diferensiasikan sesuai dengan lingkungan belajar. Pada pembagian sentra pada materi bilangan desimal dapat didasarkan pada 3 sentra. Yang pertama yaitu peserta didik dengan kesiapan belajar awal, di mana dapat mengidentifikasi nilai bilangan desimal. Lalu sentra yang kedua adalah peserta didik dengan kesiapan belajar menengah, di mana dapat memberikan contoh nilai bilangan desimal. Lalu sentra yang ketiga, bagaimana sih peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan, di mana dapat mengoperasikan nilai bilangan desimal. Hal ini memang didasarkan pada hasil-hasil asesmen ataupun proses kegiatan pembelajaran yang sudah diupayakan oleh guru, sehingga diupayakan diferensiasi ini dapat terjadi dan dapat dilaksanakan dengan optimal. Sehingga setelah dipaparkan pada poin-poin sebelumnya, baik itu pada konsep dasar lingkungan belajar atau diferensiasi lingkungan belajar, dan juga bagaimana sih tatanan ruang kelas, bagaimana tatanan meja dan kursi yang diupayakan agar supaya optimal sesuai dengan diferensiasi yang dibutuhkan, dan juga melihat bagaimana tujuan pembelajaran yang harus dicapai, dan juga hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat diupayakan sehingga diferensiasi lingkungan belajar ini dapat terjadi optimal. Di mana memang diferensiasi lingkungan belajar ini menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, di mana berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Ketika lingkungan belajar dapat dioptimalkan dengan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis, maka kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri maupun secara berkelompok. Lalu dari hal ini juga guru juga bisa mengendalikan kelas supaya kondusif selama proses pembelajaran. Sehingga memang diferensi lingkungan belajar ini juga dapat menjadi poin-poin utama ketika seorang guru ingin mengoptimalkan proses diferensiasi pembelajarannya. Terima kasih atas audiens yang sudah mau memperhatikan dan mendengarkan. Dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh tim PPL SMP Negeri 25 Surakarta terkait diferensiasi lingkungan belajar. Apabila ada hal yang masih kurang, dapat kita diskusikan bersama, ataupun apabila ada hal yang sudah lebih, itu menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Saya mewakili tim PPL SMP Negeri 25 Surakarta mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.